Jackmania, Andi Bahtiar Yusuf. Ya begitu. Pertama kali orang satu-satunya Indonesia dokumenter sepak bola yang diputar di Piala Dunia. Waktu itu gua agak heran sih. Jadi gua nanya yang daftar dari Indonesia ada berapa? Yang hotline. Mereka bilang cuma 2. Jadi gua satu lagi orang dia bilang postal code-nya dari Kediri. Gua nggak pernah tahu siapa sih. Dia bilang Kediri. Jadi berarti kan ada 2 film dari Indonesia kan. Maka kita kan selalu ngomong gitu gila bola. Itu lagi seneng tuh nomor 5 di dunia. Tapi yang bikin apa ya? Yang melihat sepak bola, coba melihat sepak bola dari angle lain, dituangkan ke karya gitu kan. Jadi buku lah, nggak ngomong jadi film lah, agak susah kali. Jadi buku jadi kan hampir nggak ada. Si Kediri itu gua nggak pernah tahu soalnya dari Sampai sekarang nggak pernah tahu siapa. Tapi kan memang sementara ya kayak India, kita selalu bilang India nggak main bola. Kayaknya kita Kakak kita kan. Iya. Tapi dari 45 film ada 7 film dari India. Shit. Ada 7 film. Walaupun tuh nonton gue ya. Coba orang main bola di jalanan. Bang, tapi gue yakin nih bang, Jakarta East main Harlem atau The Jack secara keseluruhan itu banyak yang belum nonton. Terus dibikin lombanya. Malu. Kapan nih? Sama Freshcut ya? Sama Freshcut. Dan dekat ulang tahunnya Jack aja kan lagi. Desember. Freshcut tuh 6 November. 2 November. Iya, kita bikin segini nih. Bikin segini. Yuk. Tahan lama nggak tapi? Hah? Saya nonton. Harus dong. Satu-satunya film dokumenter yang tayang di Piala Dunia 2006. Oh, iya dong. Dari Jakarta Indonesia. Gue yakin tuh konten masih relevan ya menurut gue ya. Sampai sekarang. Menurut gue sih masih relevan. Enggak, sebenarnya ketika konten relevan tuh berarti ada masalah sama kita, nggak bergerak maju. Bagai mata pisau bermata dua tuh ya. Iya. Masih relevan loh. Berarti kita nggak bergerak maju. Problematik kotanya masih sama. Problematik orang asli itu ya kita nih orang asli lah. Susah juga kalau ngomong orang asli Jakarta kan. Ya kan masih sama. Tapi kenapa sih Jakarta East main bang? Namanya Jakarta Kota Gua harus Indonesia. Iya kenapa? Maksudnya apa nih? Iya kenapa akhirnya lo membuat judul tuh Jakarta Kota Gua gitu? Ya itu tadi waktu lagi pertama kali diputar di yang tadi gue pertama kali ketika ditonton di galeri 28 itu judulnya Jakarta doang sebenarnya. Jakarta doang. Sampai itu ada yang bilang, "Nih, saya banget ini. Saya kalau lagi dong jadi orang Jakarta." Oh iya. Saya tuh apa Jakarta? Dan kalau sana saya bingung mau ngomong aja nggak nyambung karena kan bahasa Jawa ini karena bahasa Jawa susah. Ada tingkatan. Dia ngomongin Jakarta gua kali Jakarta gua. Terus ini kan dulu kalau jadi anggota Jack dapat kaos. Iya. Gue orang Jakarta kan? Iya. Makanya Jakarta kota gua. Jakarta kota gua kirim keluar jadi Jakarta Ismail. Karena nggak tahu gue nggak dapat padanan yang lebih enak aja buat Jakarta kota gua. Paling enak ke Jakarta Ismail. Berarti kan bisa dibilang karir lo di dunia director. Jadi Bang Andi Bahtiar Yusuf ini sekarang director, produser. Iya, ini juga supplier. Anak tangganya dari Jakarta Ismail. Pertama kali ya? Romeo and Juliet 2008. Rilis 2009, syuting 2008. Syuting 2008, rilis 2009. Apa yang akhirnya gue bisa dibilang one step game nggak sih bang dari dokumenter ke film fiksi? Sebenarnya sih enggak. Cuma kan ini kan masalah. Gue aja sebenarnya pengen bikin fiksi, pengen bikin film fiksi. Mulai dari itu yang tadi gue bilang yang Industri bioskop tadi itu. Dia dokumenter terbaik yang pernah gue tonton. Kemudian kami di Pemuan di Bandung. Jadi gue lagi ngerjain Conductors loh, habis balik dari Malang. Oh baru Conductors dulu malah ya? Baru Iya. Conductors ke Malang, terus dia nanya kalau ada project lain yang lagi lo develop, lu mau dong gitu kan? Kalau lu yang ngomong kan, siapa lah gua? Kerja, pengen kerja berarti. Nah, kalau itu kan berarti bioskop. Nah, ya. Gitu kan. Lalu lah gua ngemeng, gua pitch lah. Sebenarnya itu, udah tuh cuma ngadaptasi. Gua nonton ini di Oxford di Glasgow kan teman. Kita itu di Oxford Celtic sama Rangers. Iya. Katolik mau Protestan. Tapi dia ngadaptasi dari Romeo Juliet.
Coldplay panggung. Oh iya benar. Panggung keluar terus gue bilang gini, bisa. Ini kalau di Indonesia nih, Bandung mau Jakarta. Terus jawabannya, ya lu bikin aja ngomongin dulu. Dan opening scene-nya itu kan melegenda. Oh yang di tol itu? Tol. Itu gue banyak banget versi cerita yang udah gue temuin. Bung Heri yang gue temuin, Bang Edi Kemayoran, makan jadi salah satu pesertanya. Terus juga Om Fren gitu kan. Kenapa opening scene-nya lo ambil di sisi itu gitu? Romeo and Juliet. Openingnya Romeo and Juliet Shakespeare kan emang pertempuran emang. Si Montague sama Capulet itu. Kalau versi asli kan berantem pedang. Ya. Kalau versi Baz Luhrmann yang di Komensin itu. Kalau versinya ada film Jepang itu kalau nggak salah jalan-jalan motor. Ya. Nah waktu itu dan menurut gua opening film tuh mesti bikin penonton nggak ngeliat HP itu. Apalagi hari ini ya. Dulu sih masih agak mendingan. Tapi terus apa ya? Yang orang langsung nggak bergerak dari depan. Makanya kan istirahatnya cuma dikit di depan, orang mau pergi ke stadion lalu terjadi kekerasan gitu. Nah makanya opening sini itu. Nah kalau misalnya idenya itu nggak ide kenapa itu yang diceritakan itu sebenarnya banyak yang based on true story tuh. Kayak misalnya ya kalau itu kan based on true story banget tuh. Ya menurut based on true story adaptasi lah. Adaptasi walaupun bentuk tol bukan beda. bus waktu itu kan. Nah yang ini nih bus Persib datang lalu Persib datang lalu dilemparin. Nah itu kan ada tuh kalau nggak salah di adegannya cuma begini batu doang. Datang mereka ngejar lari begitu. Habis itu loncat kan. Supporter gagal pulang. Supporter gagal pulang ketahan di tol diserang. Kalau kejadian nyatanya ya macam-macam lah. Pasti kejadian gimana, pasti fighting gimana. Gue dengar dua-duanya waktu itu. Nah, bukan mesti milih ini kan, mesti milih angle. Angle kan sebenarnya kan luas aja. Tapi yang paling penting kan poin dari cerita itu adalah pertemuan pertama si Romeo, Rangga sama Jesse. Iya, intinya di situ. Intinya kan itu. Tapi beberapa tokoh yang ada di Romeo and Juliet itu based on yang lo lihat dari teman-teman Jackmania. Nama yang pakai peci siapa? The Bull kan di film itu ada kan? Ada nama. Gue tuh agak buruk milih nama sebetulnya. Jadi itu gue ambil aja nama orang-orang yang ada. Akibatnya kayak ada Richard juga Korsel. Enggak, Richard lain. Ini adalah Korsel. Nah, ada beberapa The Bull. Parman itu namanya Aibet Tiga Margo. Nah, di waktu itu tuh nggak masalah sih aktor yang memerankan The Bull karena tahu ada The Bull beneran dia tahu The Bullnya aja dan The Bull beneran yang gini ini jadi mirip gue yang sebenarnya gue gini ngopi ini sih kata film ya nggak apa-apa dan waktu itu sih Norman yang jadi The Bull emang yang explore karakter si Norman itu memang aktor dia. Aktor. Tapi bisa dibilang mengcopycat si Bang The Bull asli kan. Iya. Memang dia copy itu aja diikutin. Ya. Kalau nggak salah sampai The Bull kan agak gini tuh badannya. Agak buncit waktu itu. Ditiru juga sama dia. Nah, Romeo and Juliet itu kan menceritakan dua sisi supporter yang berbeda tuh, Bang. Ada ini nggak sih? Ada apa ya? Intrik-intrik atau ketidaksukaan atau penolakan segala macam. Ada sih penolakan tapi nggak tahu ya waktu itu aja gua nggak peduli amat. Maksud menurut gua apa ya? Ada kok reviewer tuh yang bahkan nyebut reviewnya lebih bagus dari filmnya. Dia bilang film itu gambaran. Nah, dia bilang kata Usmar Ismail film itu refleksi situasi sebuah bangsa pada hari ketika barangnya diproduksi. Nah, Romeo and Juliet itu gambaran bangsa Indonesia banget. Minimal di hari itu. Kayaknya hari ini juga masuk. Yang kalau ada apa-apa dikit, ngamuk, ada apa berantem, beda pendapat, berkelahi. Tapi beda pendapat di sosmed, towel lah contoh. Gue beda pendapat, terus minoritas. Langsung maki-maki orang kan. Nah, itu seperti dia bilang seperti itu. Hari itu juga begitu ketika produknya rilis dan mereka tahu gue dari mana. Nggak tayang di Bandung kan? Hampir tayang, dipecahin kacanya sama waktu konversi pers juga lo kena persekusi kan? Ya,
ya itu lain hal tuh. Tapi Ah. jadi ketika filmnya nggak tayang gara-gara udah kaca dipecahin, gue bikin konvers sana, ajak wartawan. Nah, ini gue ajak nonton, ada beberapa orang, terus gue ajak nonton. Terus kemudian gue ajak gue turun nemuin, terus nggak mau, ya beda pendapat gitu. Tapi kan padahal lu udah izin kan? Gue baru tahu tuh, Parman itu dari namanya almarhum Aibet. Namanya Suparman. Oh namanya Suparman. Lu udah izin juga kan sama almarhum Aibet itu kan? Izin. Gue pernah lihat videonya kok, yang dia bilang selagi itu ranahnya di seni, gue nggak ada masalah deh. Gue tuh izin sih enggak ya, tapi waktu itu gue izin yang punten gitu sih enggak sebetulnya. Nah, Tapi waktu itu, waktu ketika bikin cerita, gue datang ke Bandung. datang ke Bandung. Nah, gue maksudnya gini, kan kalau diomongin gampang ini, gue udah bikin The Jack, lalu bikin Conductors, Romeo and Juliet, itu kayak riset. Nah, hasil riset itu dijadiin fiksi. Nah ini, jadi permusuhan Jakarta Bandungnya ada di situ semua. Cuma karena gue orang Jakarta, gue perlu ketemu sama orang-orang Belanda di sana dan dengerin cerita mereka kayak apa gitu. Kan perspektifnya beda-beda. Termasuk soal yang berantem itu, yang jeruk. Versi Jakarta kan beda banget sama di sana. Yang jadi gue dengerin aja gitu. Terus bagaimana mereka dulu musuhan awalnya, bagaimana hubungan antara Bandung dan Jakarta sebelum ributnya mulai, kayak gitu-gitulah. Jadi kan gue dengerin itu. Jadi gue datang ke sana itu ketemu, kalau nggak salah gue pertama Heru Joko juga. Heru Joko. Nah terus ada sempat putus komunikasi, ini sibuk atau gimana. Nah terus gue lagi main di Sidoli, ketemu. Kang Ai. Enggak, sorry, gue nggak ke Sidoli. Gue nemu namanya itu Panglima. Terus gue kontak aja, ketemulah kita ya. Gue pertama ketemu di sekretariat tuh di dekat-dekat jalan apa? Asia Afrika. Gue lupa sih, dekat. Enggak, bukan Asia Afrika sebelah sana. Dago. Dekat Buah Batu lah, dekat Buah Batu. Iya. Pinggir kali, Burame kalau nggak salah. Jalan Burame kalau nggak salah. Ketemu di situ tuh. Gue kasih ini kok, waktu itu gue beli kopi Viking, gue kasih ke dia. Di kemudian hari dipakai sama Yana. Waktu itu, wah ini rekamin lagu I'm Viking, lagunya Amy Malmsteen. Oh iya. I'm Viking. Ya. Nah, ya gitu lah. Ya kita teman baik, tempat-tempatan. Ada pernah suatu hari. Dan responnya mereka gimana tuh bang? Pada saat lo mau bikin Romeo and Juliet? Kayu Betik dan kawan-kawan itu baik-baik aja. Dia setelah gue datang itu, Heru Joko karena nggak banyak kontak, jadi kan gue cukup kok orang Panglima gitu aja mikirnya. Kan gue orang luar, jadi nggak mikirin apa-apa. Karena waktu itu gue pernah ini kok lagi nongkrong lagi, dulu dia terima telepon, pakai celana pendek. Terima telepon terus ngajakin ke kawinan. Dua-dua lagi celana pendek, rambut. Kalau dia sih enak akrab, lah gue cuma modal bahasa Sunda. Nah gitulah. Habis gitu terus ya, maksudnya orangnya sampai sebegitunya. Iya. Kalau melihat foto kawinan dia kan gitu, pakai sepatu bola lengkap tuh ke atas, celana pendek ininya. Aslinya baru kita pakai beskap Sunda. Tapi akhirnya Romeo and Juliet tidak tayang di Bandung, tapi bajakannya paling laris tuh. Iya. Kenapa lu tahu bajakannya paling laris di Bandung? Ya kan gua datang lihat, ya kayak Romeo and Juliet tuh. Eta, nu hese eta. Terus jawabannya, terus ya, udah habis. Pak ini nggak ada nih. Habis. Kalau oh iya, The Jack itu kan ini posternya kan yang kepala orang. Oh iya, yang The Jack. Rambut, terus ini The Jack. Ada cerita seru tuh. Ini di sebuah kos-kosan anak 4, adik kelas gua Di Jatinangor. di Nangor. Dia tempel di pintunya. Besoknya pintunya hilang. Barangnya nggak ada yang hilang, pintunya hilang. Dia bilang gini, kenapa nggak posternya sih diambil sama pintunya hilang? Tapi Romeo and Juliet itu kan salah satu film fiksi yang punya banyak aksi itu menurut gue. Bukan aksi, lebih apa sih sebutannya? Ya sebenarnya sih gue pengen bikin ya Laganya lah. laga ya. Gue pengen ya Open scene aja itu ada orang yang manjat ke bus, ya opening kaca. itu berantem di depan 5 menit itu. Terakhir itu panjang tuh sampai 12 menit gue lagi doang. Kejap. Pokoknya Rangga dikejar sampai dia mati itu
Itu 13 menit, ya hampir 13 menit. Nah. Ya maksud gua, emang gua nulis juga kayak mau bikin film aksi itu. Gua emang ada koreografernya juga ya? Waktu itu ada, dia ngajarin gimana supaya keluar nggak kena kayak gitu. Wah itu keren banget tuh. Beb datang ke syuting. Parah sih, keren banget sih. Beb datang ke syuting, terus dia ngomong gini, orang tuh kalau berkelahi butuh kecepatan sama kekuatan. Dia punya dua-duanya nih. Kan opening sini kalau nggak salah gue inget tuh orang lari, deru nafasnya. Iya. Tengah-tengah. Dia pukul pakai ini kan. Iya. Waktu itu gue masih blown. Itu DP-nya megang kamera lari. Capek. Om Cemo. Gua 8, Om Cemo. waktu itu gua masih ya belum ngerti syuting ya. Jadi waktu itu pakai kaca beneran. Kaca bus beneran. Lagi pecahin. Nah, gua ngeliat monitor di sini, kaca di situ. Jadi begitu dia habis pukul kaca kena muka. Karena saking nggak ngertinya pada saat Saking itu. gak ngertinya. Waktu itu bahkan adegan berantem itu gua apa ya? Waktu itu dia gerakannya pakai koreografi martial art lah. Pak, berantem di jalan gak begini lah, berantemnya gini aja. Cepet tuh mereka gitu. Yang paling legend, yang paling gue inget ketika Rangga nyampe di Bandung, temennya dipukul, dibalikin. Jadi dia ngumpet di balik bis, Ya tuh bis lewat, satu orang kena kepukul sampai jatuh. itu kalau di Shakespeare kan Tybalt mati. Kalau di sini kan si Agus pukulin. Mercutio mati. Lalu si Romeo bunuh Tybalt. Kan gitu kan kalau di versi aslinya. Kan sebenarnya gitu aja. Nah, itu kan ngikutin bus. Iya itu Jadi gini legend nih. banget sih, itu keren banget sih. Kerjainnya. Kan orang-orang baru bikin film pertama semua, cemong juga. Dia mau operate steadicam-nya tuh, ditaruh di badan dia. Steadicam berapa kilo ya Rame? Steadicam tuh berapa kilo sih? 18 kilo ada nggak sih? Ada ya? Belasan kan? Iya. Ya, lu bayangin seberat itu. Cemong berkeras operate. Operator operator datang, sini aja pas hebat, dia bilang. Nah, biar gua aja bulat mukanya dan karena berat kan. Jadi take 1 nggak jadi. Take 1 baru begini nggak jadi. Take 2 tuh udah oke kalau nggak salah. Tapi apa ya? Oh busnya kelamaan bergerak. Nah. Gue teriak cut, saya mau nggak denger, dia lari gitu. Dia masih bergerak terus. Jadi Di bawah kamera. tiba-tiba begitu teriakin cut, saya mau kemana men? Wah bosnya anjing nih, kok mau gak mau capek? Ya, take 4 dan cuma waktu itu gue nemuin gaya gue mungkin ya. Di kemudian hari kan Gaya apa gitu? ya directing kan di kemudian hari kan mau jadi trademark tuh dia punya shot panjang. Shot yang one shot gitu ya? One shot. Ya kayak nggak mata orang aja sih sebenarnya idenya sih gitu. Dulu ada teman juga datang dia cerita soal kalau ngambil gambar high level tuh impactnya apa. Itu kan matanya kan sejajar terus. Jadi kita kayak nonton orang berantem kan. Benar. Gua nonton film yang Romeo and Juliet itu sama ketika Phil gua nonton Crow Zero. Crow Zero itu film Jepang tentang anak SMA. Tahu. Pokoknya kalau film itu gue pengen ribut aja. Padahal nggak kesana ya sebenarnya. Iya. Ya sama lah kayak nonton apa ya, nonton film Fight Club, nonton 13 Warrior yang Iya Fight Club. begitu keluar kan ya, barang Kayak- keluar banget kan. Oh ini 300. Oh iya Iya, ada. kotak-kotak tuh keluar bioskop. Tapi pada saat 2008 lo membuat film panjang fiksi supporter 2009 rilis. 2009 rilis. Pasti duit juga besar. Waktu itu enggak, waktu itu kan yang invest. Oh ada invest. Jadi waktu itu aman sih. Waktu itu dia ngajak invest sama orang, terus beres gitu. Aman tuh itu nggak ada masalah. Tapi berdarah-darah di Jakarta Ismail. Aja. Iya kan? Makanya lama. Iya. Makanya kelihatan kan bedanya yang cepat rilis sama yang bertahun-tahun gak jadi-jadi. Dan itu syutingnya nggak di Bandung kan? Ada sebagian tapi dikit. Kenapa nggak syuting di Bandung? Sebetulnya syuting di Bandung itu nggak ada masalah waktu itu. Ah. Jadi waktu itu ada Bob tuh, yang temennya almarhum Adi yang ikut syuting. Bahkan ikut muncul waktu punya satu syuting. Ya kan udah teman baik lah sekarang juga Mayana gitu. Di kemudian hari ya nggak cuma hari doang. Oh, dia udah nyari tempat, udah oke tuh proses mau obat. Cuma ketika kemudian Heru
komplain, protes, nggak ini nggak itu. Waktu itu sih Yana bilang kerjain aja lah, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa lah, aman. Bahkan bukan itu, nggak, gue mikir jeleknya aja nih waktu itu, karena si siapa namanya, anak audionya agak, soundman-nya agak khawatirnya tuh simpel banget. Kita lagi take, terus main gitar sebelah sana, kan nggak nyerang nggak apa sebetulnya kan, tapi kita nggak take kan closing lagi iya. Jadinya ya udahlah kita pindah aja lah. Tapi itu ada pertimbangan budget juga sih, karena kalau misalnya kemudian ada pertimbangan budget, karena kalau misalnya Jakarta ke Malang terus ke Bandung atau Bandung ke Malang kan tiga kota, kosnya pasti lebih gede. Makanya ada semua yang bikin di Malang. Apalagi kan kalau bicara kos gitu Bang. Waktu lu tag di Gajayana ya waktu itu. Itu kan berapa ribu ekstra sih kan? Ratus sih sebenarnya, tapi maksudnya itu lebih ke kontrol memang. Makanya kalau misalnya lu perlu ekstra sebanyak itu di Bandung, mungkin jatuhnya lebih mahal. Karena waktu lagi di Malang, casting directornya kan manggilin ingat nih. Ada di 1 September orang nggak banyak perhatiin kan, jadi ekstra supporter itu banyak orang-orang hitam, orang Papua. Terus juga ada lagi. Waktu mereka datang awal, Yang pakai truk. ya pertama banget lah di stadion. Itu waktu bikin bonek sama saja, gitu. Terus itu mereka pakai banyak orang Papua. Waktu itu gue bilang, jangan orang Papua, siapa Papua banyak banget sih, gue gitu. Kan biasa Pak di sini banyak orang Papua. Gue tahu sih di sini banyak orang Papua. Tapi kalau di film ya enggak lah. Ya iyalah gitu. Sama kan kita bikin film kerajaan Prancis tahun abad 9 gitu. Terus banyak orang Afrika ya gitu juga kan zamannya kan beda. Nah jadi dikasih itu tuh gitu. Waktu itu terus gue bilang gini, lu kontak si Anu aja. Ada Yuliet itu. Yuli Sumpil buat main kan. Jadilah karena Karimania yang main. Maka tuh menjiwai banget tuh, lari apa tuh, kuat tuh. Waktu scene mabok juga, kayaknya mabok beneran tuh kayaknya. Mabok kemana? Yang waktu pas Yuli Sumpil nangis. Nah itu enggak, yang dia nangis, oh ya gue ingat ada yang nangis, tapi masalah malam-malam deh. Malam-malam. Yang waktu Rangga ditinggal sama si Desi ya tuh. Sama ini Bang, film lu tuh Romeo and Juliet menurut gua banyak banget scene yang memorable. Salah satunya yang di Stadion Gajayana. Edo Itu permintaan produser. Desi. Kata produser bilang dia minta gua storyboard. Pokoknya gue bikinin storyboard untuk adegan perkelahian sama seksi itu. Pokoknya coba seksi ini mesti diingat nih sama penontonnya nih. Asli. 50 tahun ke depan. Sekarang udah berapa tahun nih? 2008, 2024, 15. Nah, lu masih 16 tahun, lu masih ingat ya? Berarti masih ada 24 tahun lagi. Anjir sih itu. Sampai Izra kan punya folder Om Gaung. Entah kenapa di Google Drive Izra tuh ada Om Gaung lagi di Romeo and Juliet, di sebutannya behind the scene itu banyak banget yang komen, entah komen scene di Gajayana, entah komen scene Selin Aing. Oh iya, celi aing gitu kan. Sama yang paling kuat salah satunya karakter pembantunya tuh si Ramon. Ya Ramon yang bagus. Ngesbrel. Black nih darah gua oren gitu kan. Dia tuh Ramon tuh pinter banget. FFV tuh waktu itu. Kayaknya dia lupa dia nominasi apa enggak. Jadi agak bete enggak dapat waktu itu. Menurut gua dia main bagus waktu itu. Dia main bagus. Musik gua relatif lah waktu itu. Ada Giok juga ya. Giok, si gendut. Kalau sekarang Kan udah kurus, walaupun tetap sama. 2.500 gitu. Intisari pertama kali begitu. pencapaian apa sih Bang dari Romeo and Juliet Bang yang akhirnya lu dapet? Apa ya? Ya mungkin waktu itu gue menemukan apa yang mau gue kerjakan sih. Gue termasuk orang yang nggak tahu apa yang mau gue kerjakan dalam hidup gue. Waktu gue syuting hari pertama tuh, oh gila nih kerjaan yang gue cari. Itu yang masih punya. Itu berulang kali gue bilang anjing gue kemana aja? Kenapa gue nggak kerjain dari kemarin-kemarin? Ya mungkin kenapa gue nggak sekolah film, walaupun gue tahu jawabannya kenapa sih. Ya karena keluarga kan nggak nyaranin gue, nggak akan mengarahkan gue ke sana. Tapi bahasa lu nggak gitu tuh Bang, lebih berapi-api itu. Tahu? Itu bilang apa? Ini nih. Oh iya Ini kerjaan yang gue mau nih.
Gua berdiri gebrak meja kok. Ini dia nih. Ini kerjaan yang gua cari-cari dari dulu nih. Mana aja gua. Terus habis gitu itu sih sebetulnya. Itu yang paling menurut gua tuh paling penting buat hidup gua. Kalau filmnya sendiri ya sampai hari ini gua udah bikin 13 sama 14 ya. Ini gua ada mungkin ada 16, 3 belum tayang gitu. Tapi Romeo Juliet sama Love for Sale itu 2 film yang bisa gue sebut. Ah ini film gue nih. Kalau yang lain ya, gue nggak bilang jelek, tapi gue bisa yang oh ya film gue. Dan akhirnya lo punya tanda tangan di film, ada simbol Love for Sale, gue ingat banget. Nah, itu hampir semua. Iya. Kalau begitu, kayaknya terakhir ini aja horor aja masih ada tuh anak kecil. Ada simbol, masih ada. Masih tetap nempel. Masih ada. Andi Batari Yusuf dengan Masih bolanya. ada kayaknya. Terus itu. Tapi di ending di ending scene-nya Love for Sale tuh Gading Martin di rooftop bilang, "Cok, udah nikah masih aja main judi." Itu dari mana tuh? Nggak tahu tuh bisa-bisa dia aja tuh. Kalau nggak salah tuh dialog awalnya tuh cuma di script tuh gue lupa kok dialognya. Kayak dialognya cuma hai doang lah, nggak sampai kayak gitu. Nah itu Love for Sale sendiri ya, itu film Itu cerita lu banget ya Love for Sale. Yang kedua kayaknya cerita keluarga ya. iya itu gue pernah Love for Sale 2 ya. Nah Romeo Juliet itu gue pernah ini buat gue ya, itu membuat gue kemana-mana sih. Film itu membuat gue ke negara yang nggak jelas lah, bukan nggak jelas ya. Gue nggak kebayang gue punya cita-cita ke negara itu Kazakhstan. Kan lu punya cita ke Inggris pasti kan, Spanyol, Jerman, Amerika, kok ke Kazakhstan, Gara-gara Romeo Juliet. Tajikistan, itu negara kayak apa cuma? Nah itu waktu itu ada Kazakhstan tuh Asian Games Winter, film olahraga pergi ke sana. Romeo and Juliet tuh akhirnya bisa membawa lo kemana saja tuh. Ya terus ada Shakespeare Summit, gue juga baru tahu sih. Shakespeare Summit. berarti fansnya Shakespeare berarti. Nah, mending fans ini fakultas sastra se-Eropa itu bikin selalu ada tiap tahun. Gue tadi kira itu acara kesenian, jadi waktu gue ada kesenian berangkatlah gue ke Belfast. 3 hari sebelum berangkat dikirimin rundown. Itu rundownnya ini tesisnya Profesor Anu dari Polandia tentang ini, launching bukunya Profesor Anu. Ada imbang, tapi itu ditonton ya. Mereka ngeliat film kan beda kan orang kita kan. Itu ya ini hasil karya seni, berarti ini hasil cara berpikir lu gitu. Jadinya mereka samain tuh. Jadi mereka setelah membahas, jadi presentasi gue ya itu, walaupun terakhir ya. Tapi presentasi gue film itu terus dibahas secara keilmuan, dan apalagi hal yang nggak terduga sama gue sama sekali, dan mungkin sama semua orang di sini ya. Jadi semua sastra di seluruh dunia itu melihat proposal ya? Filmnya, Iya, Romeo and Juliet di Shakespeare gitu ya. iya. Jadi waktu itu si film itu ini gimana orang Asia ngelihat Shakespeare. Kan kita ini jauh kan, kita jauh jadi orang. Terus gue cerita dulu ada Chicken Rice War. Sekarang Romeo juga di Singapura. Terus ada Macbeth, maknya FAK. Ya, setiap negara punya adopsi film itulah. Nah, gitu. itu buatannya Malaysia tuh. Jadi maksudnya gue cerita sama dia, orang di sini sih ada. Oh iya, gitu. Jadi apa ya? Gimana Shakespeare ngasih impact seluruh dunia lah gitu. Nah, dari cerita Shakespeare ini Bang, berapa film yang mengambil background sepak bola? Kalau film Dari Romeo and Juliet lah gitu, dari backgroundnya. Kalau Kisah film cinta. ini gue doang deh. Indonesia doang lah bisa dibilang. Indonesia doang kayaknya. The Jack Persib lah ya. Kalau Persija Persib. Brasil itu pernah ada Romeo Juliet tapi enggak boleh. Enggak, kayaknya enggak ada yang boleh. Bisa di mana sih sekarang Romeo and Juliet juga Bang? Romeo Juliet itu masalahnya masternya itu dipegang sama investor. Investor ngerasa pemilik, gua nggak ngerti kenapa dia ngerasa pemilik. Kan harusnya IP kan dari gua. Ya nggak boleh diperluaskan lah. Jadi makanya nggak pergi ke OTT, harusnya bisa dijual ke OTT. Filenya aja dari gua kalau mau nobar.
Sepanjang perjalanan Mang Ucup menjadi director, menjadi fans Persija gitu, ada hal yang belum dikerjain nggak sih? Dan yang mau dikerjain gitu? Gue pengen bikin cerita ini, cerita kultur sepak bola Indonesia dari satu daerah ke tempat yang lain kan gitu ya. Berapa kali hampir bikin. Kemarin berhasil bikin sebagian kecil tuh sama FIFA 14. Itu gue pengen daerah yang lebih jauh lah. Karena kan Papua pasti beda. Kita kan selalu bilang bakat-bakat sepak bola terbesar Indonesia Papua. Nah, kenyataannya klub Papua cuma 1-2 paling atas. Jawa Timur tuh ada 8. Tapi kan bukan itu sebetulnya poinnya. Orang Papua main sepak bola dan kultur nonton tarkamnya pasti beda. Ada tempat yang jadiin sepak bola sebagai mungkin buat mereka perlawanan kan bisa aja gitu ya. Perlawanan tetap terhadap kemapanan pusat kan bisa aja gitu. Mungkin buat orang kayak di zamannya kan SMS, Medan lah, itu kan pekerja-pekerja kebon, Jawa-Jawa itu main bola ketika mereka lagi break, pelan-pelan ketika bonnya ada, mereka anaknya main kan gitu kan. Tapi kan semua punya cerita masing-masing kan. Karena kita pernah bikin proyek yang bareng. Iya, di Jakarta Timur. Barat, Ke barat akhirnya. Barat jadinya kan. Ntar kita mesti bikin nanti aja deh. Takut dingin itu pizza. Asli. Bang Ucup, terakhir mungkin kalau bisa, gua bisa dibilang suka Persija, suka kota Jakarta, suka Betawi dari Jakarta Ismail gitu. Sebenarnya apa sih tujuan pertama kali lo bikin Jakarta Ismail? Tujuan gua waktu itu apa ya? Mungkin melukiskan cerita Jakarta orang yang mungkin nggak banyak tahu. Orang melihat Jakarta kan mall, ekonomi paling tinggi, pusat pemerintahan, segala macam. Tapi kan orang belum tentu tahu kan permasalahan orang Jakarta apa sih. Hari ini ada Jaksel, ada mana yang Inggris gitu kan, tetap datang semua. Kan tumbuh terus tuh. Makanya kan waktu gue kecil Monas itu di tengah persis. Akhirnya Monas kan di pinggir karena selatannya lebar terus tuh. Tiba-tiba selatannya jadi kota kan ini kampung semua. Nah, yang kayak Bung Ferry bilang dipagerin sama mall. Kan proses di belakang gedung-gedung besar yang kita lihat di segitiga emas itu kan kampung semua. Orang-orang, gue inget kok dulu gue dari Pondok Pinang, gue minta dropin di tim yang nganterin gue gak perlu sebut namanya lah, tokoh besar lah gitu. Dia nanya ke gue begini, gimana kan Pak loncat macan doang nyampe? Dia bisa kasih pertanyaan gue gini, pintu masuknya sudah mana sih? Jawaban gue, pintu masuk ke belakang aja, nyampe. Bukan sini, dia nggak tahu pintu belakangnya mana. Artinya kan dia mungkin belum pernah ke PIM. Bukan persoalan terjangkau atau tidak sih, tapi memang itu bukan tempat dia kan itu aja. Dan jadi waktu itu gue melihatnya begitu gitu. Dan itu kan orang selalu bilang bahwa supporter berantem terus, nonton dangdut juga berantem. Nah, strata sosial juga kan. Jakarta punya banget tuh kayak gitu. Nah sebenarnya sih itu yang mau gue kabarin. Orang-orang yang permasalahannya sebenarnya sama kayak orang Indonesia yang lain. Yang kalau apa ya, mungkin gaji di bawah UMR, kan masih banyak orang kita gaji di bawah UMR. Gaji mungkin di bawah UMR, tapi dia punya tuntutan harus anak sekolah, ya standar lah. Orang-orang seperti itu. Seperti itu sih yang mau gue angkat dari Jakarta Ismail. Apa yang dulu itu Smar Ismail Asal Sani kalau salah pernah punya film Big Village kan, kampung besar kan disebutnya itu Jakarta. Yang di Big Village itu Asal Sani apa Smar Ismail? Apa disadikin ya yang buat Big Village? Nanti komen lah ya pokoknya. Komen lah yang tahu. Tapi intinya adalah itu Jakarta kampung besar. Pada masanya mengkelihatan kampung kalau lihat video-video tahun 70-an kampung gitu kan. Sekarang kan kelihatan kayak kota metropolitan ya. Tapi kan sebenarnya balik lagi sebelah mana? Kalau lo ke belakangnya belum tentu. Yang kemarin gua datang ke di antara areal besar Bintaro yang keren itu, ada gang-gang yang bisa bikin kita pasar. Tapi itu kan kerennya Jakarta emang yang mungkin tempatnya nggak punya. Terus kita lihat aja ini Bung Ferry itu nggak sekali dua kali gue dengar. Kita ini bukan negara. Sekarang mungkin nggak bisa ngomong gitu ya. Kita ini bukan negara. Sekarang ngomongnya daerah khusus
Lurus. Kita dari khusus ya. Kita di ibu kota negara, mereka itu ibu kota provinsi. Ini terakhir nih bang. Terakhir dulu. Dingin bro. Bang Ucup kan bisa dibilang melihat organisasi Jackmania tuh dari sudut pandang yang luas. Dulu, kemarin, sekarang Jackmania sebagai sebuah bentuk organisasi supporter. Oh, Pak, lu pancingan nih. Jackmania, gak tahu ya. Gua dulu melihat Jackmania tuh, entah karena gua terlalu dekat atau gimana waktu itu, tapi gua melihat waktu itu, oh enggak, ini aja nih mungkin analogi yang bisa digambar. Dulu perjalanan pergi away itu seperti perjalanan berangkat perang. Ya mungkin keretanya mungkin beda ya mas hari ini. Jadi di kereta itu semua orang nyanyi. Gue pergi away pertama sama anak-anak yang dari kepala gue itu, ini sampai sekarang masih nyanyi gak sih nih? Karena nyanyi gak putus-putus. Terutama kalau udah malam kan orang naik tuh, kan kereta ekonomi kan masih bisa naik sembarangan gitu. Semakin kencang nyanyi, biar gak dinaikin, biar bohong. Orang tidur di mana-mana. Itu mungkin tidak bisa terjadi ya. Tidak bisa terjadi karena kan sekarang sistem keretanya perkeretanya udah beda kan. Tapi berangkat away, gue ngeliat berangkat perang. Kalau dukung, ya dukung timnya namanya, tapi berangkat perang. Kalau terjadi apa-apa, situasi terburuk terjadi, gue siap apa-ngapain. Nah, suatu hari, gue lupa mau ngapain gitu ya. Tapi gue ikut away gitu. Biasanya gue berangkat sendiri. Belakangan tuh bukan berangkat sendiri. Jadi udah tahun 2016-17 gitu, bareng naik bus sama kereta gitu. Terus gue nggak merasakan aura bahwa gue mau berangkat, mau dukung tim gue, apapun terjadi, gue siap lah dengan. Gue ini aura liburan yang merasa. Waktu itu si Edmond bilang, wah belum nih. Edmond jawabannya gini, ya udah dari Indra Sarif ya dulu. Walaupun Bu Ferry juga sempat jadi ketua lagi kan, tapi ya beda aja, beda. Waktu itu Jackmania kan kelompok penekan banget tuh klub. Hari ini mungkin, harusnya bisa jadi penekan, tapi kan pelan-pelan kan geser suka tanggung. Gue sih sering lihatnya begitu, apalagi hari ini kan gue praktik mungkin agak berjarak ya. Jadi gue agak ngerasa bahwa tekanan dulu besar daripada hari ini. Begitu. Terakhir. Enggak. Oh, enggak. Tadi sempat mention Om Edmond. Om Edmond tuh art directornya Romeo and Juliet ya? Yang bikin Production posternya. designer. Hah? Semua production designer, poster apa dia bikin. Itu Respect. ide Om warna biru, Bandung biru, sini oranye itu dia. Om Edmond. Kalau di kreditnya itu kamera Canon. Iya, selalu begitu maunya. Bang Ani Batar Yusuf. Atau sekarang gua sering panggil Babe. Thank you. Saya selalu banyak rezekinya. Sampai nanti ketemu lagi yang ikannya dingin. Itu udah ngelamun terus tuh. Next time kita bikin ini kan? Bikin apa? Bikin baju ya? Iya, kita collab dong mestinya dong. Yoi. Hijrah kemana-mana katanya. Itu nama Facebook gue tuh bang. Sampai sekarang masih hijrah kemana-mana. Iya, hijrah kemana-mana. Oh iya, hijrah kemana-mana. See you next time. Hijrah kemana-mana semakin sehat. Ani Batar Yusuf in the house. Jack. Mania. Thank you, Be.